Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kalistama Helina dengan NIM 233140701111083. Pada tugas PBL kali ini, saya akan membawakan materi yaitu keamanan cloud computing. Mungkin langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, mohon maaf jika videonya patah-patah. Yang pertama, apa itu cloud computing? Cloud computing sendiri adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengakses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, aplikasi, dan jaringan melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola infrastrukturnya secara fisik. Kita lanjut. Apa saja kerentanan umum yang mungkin terjadi pada cloud computing? Di sini ada 5, yaitu misconfiguration, yang kedua insecure API, yang ketiga account hijacking, yang keempat ada data breaches, dan yang kelima DDoS attack. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu misconfiguration dan insecure API. Yang pertama, misconfiguration. Misconfiguration sendiri sama dengan pengaturan yang salah, keliru, atau tidak aman. Biasanya terjadi pada server cloud, storage, database, firewall, dan port, IAM atau akses pengguna, dan juga API gateway. Misconfiguration sendiri memiliki contoh nyata, yaitu disebut dengan Capital One Breach pada tahun 2019, di mana hacker berhasil mencuri data 100 juta pengguna karena bucket atau AWS S3 disetel publik secara tidak sengaja. Mungkin saya akan membukakan beritanya, yaitu ini, bahwa di sini dijelaskan Charles DB meretas ribuan database pelanggan Azure. Bisa kita lihat di sini ada perusahaan bahkan 500 dan masih banyak lagi hampir secara real time. Seperti itu. Kita akan kembali lagi ke PPT. Di sini saya sudah membuat codingan. Saya menamainya Cloud Security Demo. Baik. Di sini ada public file yang dilakukan tadi tidak sengaja. Ini saya tulis dengan ini adalah data rahasia, tidak bisa diakses publik. Lalu ini ada database-nya, data user-nya yang sudah saya masukkan, nama saya sendiri dan nama teman saya. Seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa di sini adalah simulasi data user-nya yang seperti contoh yang tadi. Lalu di sini bisa dilihat nanti insecure API-nya. Di sini ada public file access-nya. Dan di sini pre-hijacking simulation seperti yang sudah ditujukan tadi. Ada beberapa model untuk peretasannya sendiri. Ini juga sudah saya aktifkan di CMD. Jadi tadi saya mencoba beberapa kali, apakah berhasil. Ini untuk sebelumnya, saya mau download. Lalu mungkin kita coba saja ini.
Dari sini kita ketik, kita masuk. Nah, maka data rahasia yang seharusnya tidak bisa diakses publik dapat diakses oleh publik jika kita mengetahui servernya atau bahkan ininya apa sintak untuk kita masukkan ke dalam API-nya ya API. Lalu kita akan lanjut. Baik, dari contoh yang sudah saya berikan tadi, maka muncullah dampak, yaitu data terbuka ke publik tanpa perlindungan, server bisa diakses oleh siapa saja, akses admin otomatis diberikan ke pengguna biasa, port sensitif terbuka tanpa adanya proteksi. Cara mencegahnya ada beberapa, yaitu dengan prinsip less privilege, EAM, polisi yang ketat, audit dan monitoring yang rutin untuk mengecek, penetration testing, dan juga gunakan tool keamanan cloud. Seperti banyak sekali tool yang dapat digunakan untuk keamanan cloud. Kita lanjut yaitu ke insecure API, di mana kondisi di mana sebuah aplikasi programming atau interface atau sering kita sebut dengan API memiliki kelemahan keamanan sehingga bisa dieksploitasi oleh pihak tidak sah untuk mengakses, mencuri, atau merusak data dan layanan sistem. Kasus nyatanya yaitu dari CaseDB yang sudah saya tunjukkan tadi, dan mungkin saya akan menunjukkan kembali untuk bagaimana dengan contohnya dari yang sudah saya buat tadi. Kita masuk ke file rahasia ini. Nah, di sini saya mengakses username dan juga email dari pengguna yang ada di contoh file yang sudah saya buat tadi. Dengan cara di sini bisa kita lihat ada localhost-nya dan get user ID. Nah, saat ID-nya ini kita ganti, maka akan memunculkan juga untuk database yang lainnya. Maka ini akan sangat berbahaya jika kita masukkan angka random di sini dengan ribuan puluhan data, maka otomatis kita akan mengetahui ID-nya tanpa perlu mengetahui email dan namanya, kita hanya perlu ID usernya, maka kita bisa mengakses semuanya itu. Nah, karena itu cara mengamankannya autentikasi. Bisa kita menggunakan token, OAuth, token yang bisa berubah, lalu authorization atau role based, jadi admin sendiri untuk pengguna sendiri dan lain sebagainya. Validasi dan sanitasi input, saat ada data yang masuk, maka kita harus memvalidasi hal itu apakah memang ini tempat dia, lalu juga rate limiting dan launching seperti yang kita gunakan, contohnya Gapura UB. Saat kita selesai menggunakan, maka otomatis Gapura UB akan beralih ke login kembali, kita harus memasukkan lagi data dan lain sebagainya. Lalu juga menggunakan HTTPS. Mungkin itu sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.